Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Apakah kalian tahu mengapa pohon bisa tumbuh menjadi banyak? Ya, jawabannya adalah karena pohon itu bertumbuh. Nah, pertumbuhan tanaman ditandai dengan bertambah banyak jumlah tanaman tersebut, dan daun yang telah layu biasanya akan selalu digantikan dengan daun yang baru. Lalu untuk perkembangbiakan tanaman terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alami, lalu ada buatan. Apa yang dimaksud alami? Alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya bantuan manusia. Lalu bagaimana dengan buatan? Buatan itu sebaliknya, dengan adanya bantuan manusia. Contoh dari alami yang pertama ada biji, kemudian ada tunas, lalu umbi, dan spora. Lalu untuk buatan bagaimana? Yang pertama ada teknik mencangkok, yang kedua merunduk, dan yang ketiga ada stek. Contoh yang pertama yang tadi itu adalah biji. Nah, pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi pohon baru. Contohnya, coba kalian perhatikan. Di sini ada siklus pohon mangga. Yang pertama dari biji mangga, kemudian mengikuti siklusnya hingga berubah menjadi buah mangga. Lalu perkembangbiakan tumbuhan tunas. Umumnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas hidup secara berkelompok. Nah, tunas tumbuh pada pangkal batang induk dekat dengan sistem perakaran. Coba kalian perhatikan di sini. Ada pohon bambu dan pohon pisang ya. Lalu kalian kerjakan latihan pada buku tematik 3A halaman 137. Lalu ada tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada wortel, singkong, bawang, dan bakung. Yang keempat ada spora. Spora ini ukurannya sangat halus. Dia bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Lalu jika jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti gambar di bawah ini, kalian bisa perhatikan ya. Di sini ada tanaman spora. Nah, biasanya tumbuhan ini identik dengan daun. Daun memiliki zat klorofil yang berfungsi untuk membuat makanannya. Daun membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Sebuah karya mozaik daun. Apakah kalian tahu mozaik itu apa? Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat menggunakan potongan bahan tertentu dan disusun dengan ditempelkan pada bidang datar. Nah, tugas kalian di rumah, buatlah karya mozaik berbentuk gambar hewan dari potongan-potongan kertas origami, lalu ditempelkan di gambar yang sudah kalian buat. Nah, tugas ini dikumpulkan ya saat home visit hari Rabu. Lalu, kalian tahu apa permainan yang menggunakan bambu? Coba lihat gambar di samping. Ya, permainan tersebut adalah rangka alu. Permainan rangka alu adalah salah satu jenis permainan tradisional yang menggunakan bambu, dan permainan ini dimainkan oleh 6 orang anak menggunakan 4 buah bambu. Kita membutuhkan sikap kerjasama ya dalam permainan ini. Membahas soal kerjasama termasuk pengamalan sikap dalam Pancasila yang ketiga. Bunyinya apa kalian sudah tahu? Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Coba kalian baca teks cerita pada halaman 149 dan selesaikan pertanyaan pada halaman tersebut ya.
Untuk pembelajaran hari ini sekian, dan tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.